Batam TV, Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Batam TV dimanapun Anda berada saat ini, senang sekali di kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam program Dinamika Politik, inkubator calon pemimpin yang demokratis, nasionalis, dan religius. Dan bersama saya Mansari dalam 1 jam ke depan bisa kita akan bersama narasumber kita di Dinamika Politik kali ini yang merupakan seorang politisi dari Partai Nasdem, yaitu Indra Sudirman yang merupakan caleg Nasdem DPD Provinsi Kepri, daerah pemilihan Kepri 4. Dan dengan tema kita kali ini, adu strategi memenangkan kursi DPRD Kepri antara caleg incumbent dan caleg baru. Nah, pemirsa Batam TV, kita saat ini berada pada masa kampanye hingga tanggal 10 Februari 2024 mendatang. Sebagai pendatang baru, lalu bagaimana langkah dan strategi politisi pendatang baru dalam meraih dukungan rakyat Kota Batam? Langsung saja kita berbincang dengan beliau di kesempatan kali ini. Ya, Bang Indra, di masa-masa kampanye ini, gimana kesibukannya kira-kira ini? Ya, kesibukan kita sesuai dengan rutinitas sehari-hari, ya. Karena ini sudah mendekati momentum pemilihan calon legislatif, jadi kita memang lebih banyak ke daerah-daerah pemilihan tentunya, di mana ya ada dinamika juga lah, ada informasi-informasi menarik, informasi-informasi yang harus diserap juga dari masyarakat. Itu sesuatu yang menyenangkan. Jadi makin kesini makin sibuk ya Bang? Makin sih ya, lumayan sibuk. Ya. Sebelum tanggal 10 Februari 2024 nanti ya Bang? Ya, sebelum tanggal selesai masa kampanye? Selesai masa kampanye, memasuki minggu tenang. Oke. Ya. Baik Bang Indra, begitu Bang Indra gabung di Partai Nasdem sendiri dan langsung menjadi anggota DPRD Provinsi. Nah, bagaimana persiapannya? Seperti yang kita tahu, menjadi anggota DPRD sendiri itu perlu sumber daya yang cukup dan mungkin tidak sedikit Bang, seperti apa? Baik, sebenarnya dalam momentum ini kita, ya yang pertama kita memang siap mewakafkan apa yang kita miliki, tenaga dan pikiran, bekerja ikhlas. Tentunya di masa-masa kita melaksanakan saat ini di Dapil, aspirasi yang kita tangkap dari masyarakat, kalau seandainya nanti memang kami terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, tentunya itu menjadi salah satu catatan kami. Apa yang kami tampung dari masyarakat untuk dibawa ke DPRD. Yang mana nanti sebenarnya calon kita menjadi calon, kalau memang ini menjadi salah satu amanah dari masyarakat, tentunya kita menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Kami akan mewakafkan diri tentunya di DPRD Provinsi Kepulauan Riau, ya kan, akan mengawal pelaksanaan penganggaran, akan selalu memberi
atau mensupport kebijakan-kebijakan melalui legislasi DPRD yang tentunya berpihak kepada masyarakat dan kebutuhan Provinsi Kepri itu sendiri. Ya kan, baik dari sisi penganggaran, sisi pengawasan itu akan kami laksanakan sesuai dengan fungsi dan tugas kami nanti tentunya. Terima kasih. Sebagai calon DPRD Kota Batam. Ya. Nah, untuk background Bang Indra sendiri sebelumnya seperti apa? Saya sebenarnya backgroundnya itu saya sebagai salah satu wira swasta yang ada di Kota Batam. Wira swasta di Kota Batam, ya juga berkecimpung juga di beberapa organisasi. Ada beberapa organisasi binaan kita seperti APLI, Asosiasi Pedagang Kaki Lima. Ya. Terus juga kita di organisasi paguyuban juga aktif. Di organisasi profesi juga seperti HKTI. Ya, di samping melaksanakan kegiatan sebagai wirausaha, kita juga aktif di beberapa organisasi, baik itu organisasi profesi, organisasi organisasi paguyuban dan juga wadah pedagang kaki lima. Berarti dan ya, pasar. Selain sebagai pebisnis juga aktif di organisasi ya Bang. Nah, kalau dari sosok Bang Indra sendiri itu menilai Kota Batam ini seperti apa Bang? Ya, baik. Pendapat Abang. Jadi gini, sebenarnya ini saya melihat dan terpanggil ingin mencoba menjadi salah satu calon legislatif. Itu terinspirasi dari apa yang dilaksanakan hari ini di Kota Batam. Ya kan? Kota Batam ini kalau kita melihat ini adalah salah satu kota terbaik, baik itu dalam sisi pembangunan ataupun pemulihan perekonomian pasca Covid, ya kan? Dan kita bisa sama-sama melihat Batam ini adalah salah satu daerah yang begitu masif membangun fasilitas umumnya, jalan dan konsentrasi masyarakat itu terpecah. Artinya saya melihat kebijakan di Batam ini sudah sangat baik. Konsentrasi masyarakat keramaian itu terpecah, baik di Batu Aji, di Batam Center, di Tiban, di ini terpecah. Artinya tidak menumpuk di satu tempat. Pembangunan itu merata. Ini juga yang membuat dan memang inspirasi saya untuk mencoba maju sebagai calon anggota legislatif Provinsi Kepulauan Riau. Kita berharap kalau bisa pembangunan yang begitu masif seperti di Batam ini juga terlaksana juga di daerah-daerah kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Kalau kita melihat sebenarnya Kabupaten Bintan dan Tanjung Pinang itu kalau fungsi pengawasan dan fungsi kebijakannya ini berjalan efektif, mestinya harus bisa melebihi Batam atau sama. Maju dari Batam gitu. Nah, karena kita ini Batam ini apa yang dilaksanakan oleh pemangku kebijakan hari ini di Batam ini murni pengelolaan APBD atau anggaran yang ada di BP Batam yang sama-sama kita ketahui ini benar-benar tepat sasaran dan efektif. Ya kan, kalau kita melihat APBD Batam itu kan sekitar 3,5 triliun ya. Ditambah BP Batam 2 triliun. Tapi pembangunan cukup masif. Ya kan, bebannya masyarakatnya di sini itu jauh lebih besar. Hampir 1,3 juta. Beban pegawai juga lebih besar. Ya kan? Mestinya kalau pengelolaan itu efektif dan tepat sasaran, baik itu dalam sisi kebijakan, penganggaran dan pengawasannya, mestinya Kabupaten Bintan dan Tanjung Pinang itu jauh lebih hebat. Kenapa? Karena kalau kita melihat APBD Provinsi Kepri itu 4,5 triliun. Ditambah dengan Tanjung Pinang 1 triliun lebih, ditambah Bintan 1 triliun lebih, itu sudah, sementara di sana beban pegawainya lebih sedikit. Terus juga masyarakatnya juga tidak sepadat Batam. Seharusnya Pulau Bintan lebih maju ya. Mestinya. Jadi makanya saya doakan kami juga bisa nanti berkontribusi terhadap ini semua. Kalau memang mendapat amanah dari rakyat,
dari masyarakat yang ada di Kepri 4, nanti kami akan mencoba mengawal baik itu dari sisi penganggarannya dan sisi pengawasannya. Tentunya juga dari sisi kebijakan dan legislasinya nanti juga kita akan kawal yang betul-betul pro rakyat dan memiliki nilai ekonomis untuk daerah itu sendiri. Nah, selanjutnya Bang Indra, apa nih persiapan Bang Indra sendiri, mungkin dari persiapan modal atau kesiapan lainnya, sehingga berani maju dan menyalek untuk DPRD Provinsi Kepri ini, Bang? Ya, baik. Kalau untuk sisi modal saya rasa itu relatif ya. Itu relatif. Sebenarnya menjadi calon legislatif itu adalah sesuatu yang menarik. Modal itu bukan sesuatu yang utama. Ya kan? Tapi tanpa modal juga tidak bisa. Artinya ya kita mencoba dulu bagaimana mendekatkan diri dengan masyarakat melalui dengan kegiatan-kegiatan kita dan juga organisasi-organisasi yang kita bina dan kita terlibat langsung di dalamnya. Kalau untuk misi Bang yang Abang bawa untuk menjadi anggota DPRD Kepri ini, misi apa yang Abang bawa? Ya, misinya tentunya kita untuk bisa membawa perbaikan yang lebih baik tentunya di Provinsi Kepulauan Riau. Di saat ini mungkin yang sudah baik kita akan tentu beri yang lebih baik. Sebenarnya Provinsi Kepulauan Riau ini adalah salah satu provinsi yang memiliki potensi yang sangat bagus, ya kan? Tapi saya rasa mungkin ya butuh konsentrasi lah, butuh konsentrasi dan butuh keseriusan. Seperti potensi kelautan kita, ini kalau benar-benar dimanfaatkan secara maksimal, saya rasa ini akan memberi nilai tambah yang sangat luar biasa. Terus juga dari potensi pariwisata kita, itu sebenarnya beberapa pulau yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini, spot-spotnya saya kira tidak ketinggalan dengan seperti daerah-daerah sekarang existing seperti di Pulau Bali sendiri. Yang potensi pariwisata. Pariwisata, potensi kelautan kita, ya kan? Terus juga di daerah lain, hari ini Batam ini memang tidak masuk dalam salah satu roadmap pertanian ya. Tapi daerah lain ini seperti Bintan, Lingga, ini kan juga harus kita konsentrasi juga pertanian. Kalau bisa kita di Batam ini sebagai daerah konsumtif, ya pulau-pulau kita mandiri sekitar, dulu di dalam daerah kita, ya kan, mandiri baik itu dalam supply kebutuhan bahan baku sehari-hari. Jadi kalau hari ini Batam itu supply-nya dari luar daerah, ada yang dari Jawa, dari Sumatera. Kalau bisa bagaimana kita memberikan ya nanti bentuknya kebijakan dari Provinsi Kepulauan Riau ke provinsi tetangga misalnya. Kita bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Tentunya semuanya nanti demi untuk kemaslahatan semua pihak. Baik, Bang Indra, terima kasih penjelasannya. Bisa Batam TV, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali lagi di Dinamika Politik. Sesaat lagi setelah yang satu ini. Inilah Top 10 Destinasi Wisata Kabupaten Lingga. Destinasi wisata, situs dan replika Istana Damnah. Destinasi wisata, Museum Linggam Cahaya. Destinasi wisata, Makam Merah. Destinasi wisata, Makam Raja-Raja. Destinasi wisata, Kota Dabo Singkep. Destinasi wisata, Museum Timah Singkep. Destinasi wisata, Air Terjun Resun. Destinasi wisata, Benteng Pulau Mepar.
Destinasi wisata Benteng Bukit Cening. Destinasi wisata Mangrove Resun. Berikut adalah 10 destinasi wisata terbaik yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas versi Batam Televisi. Masjid Agung Baitul Makmur adalah destinasi wisata religius yang eksotis, megah, dan berada di puncak ketinggian, seperti gerbang sebelum memasuki kota Tarempa. Berseberangan dengan Masjid Agung Baitul Makmur, Vihara Gunung Dewa Siantan telah menjadi destinasi wisata religi lain di Tarempa. Berdiri megah di atas bukit batu, menjadikannya sebuah tempat yang eksotis. Air terjun Temburun memiliki kelebihan karena airnya bertingkat-tingkat dan bermuara langsung ke laut. Ditatanya fasilitas pendukung pariwisata dengan baik, menjadikan Pulau Pangeran Desa Belibak termasuk dalam 10 desa kreatif Asosiasi Desa Kreatif Indonesia oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yugus Resort merupakan surga yang tersembunyi di antara gugusan pulau-pulau yang ada di Kecamatan Palmata. Lautnya yang jernih dengan ombak tenang membuat resort ini sangat cocok untuk keluar dari penatnya kesibukan dunia. Berada di Desa Teluk Siantan, Makam Keramat Siantan menjadi destinasi wisata sejarah yang wajib dikunjungi apabila datang ke Kabupaten Kepulauan Anambas. Pulau Durai berada di ujung utara Kepulauan Anambas. Memiliki pantai yang indah dengan pasir putih lembut. Gugusan karang di dasar laut terlihat jelas karena airnya yang jernih. Pulau Temuruk adalah 2 buah pulau yang disatukan dengan pasir putih yang bersih, berkilau, dan memiliki laut yang jernih membiru, sehingga sangat cocok untuk snorkeling. Pulau Pahat menyimpan pesonanya tersendiri. Lautnya yang jernih membuat terumbu karang jelas terlihat hingga jauh ke tengah. Pulau Pahat juga merupakan tempat konservasi penyu di Anambas. Pantai Padang Melang dikenal karena memiliki bibir pantai terpanjang di Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu sepanjang 7 km. Pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di Dinamika Politik, inkubator calon pemimpin yang demokratis, nasionalis, dan religius. Kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita di Dinamika Politik kali ini bersama Bang Indra Sudirman yang merupakan caleg Nasdem DPD Provinsi Kepri, daerah pemilihan Kepri 4. Bang Indra tadi sudah menjelaskan alasan Bang Indra ikut nyalek dan juga visi-misinya. Nah, mungkin di segmen kedua ini saya ingin, ini kan masa kampanye ya Bang? Iya. Oke, sampai 10 Februari 2024 mendatang. Nah, kebanyakan kan di Batam mungkin kaum milenial. Gimana Bang Indra menggandeng kaum milenial yang ada di Kota Batam, Bang? Ya, kaum milenial ini adalah salah satu aset yang dimiliki oleh bangsa ini, ya khususnya Provinsi Kepulauan Riau ini. Kaum milenial ini juga harus kita libatkan. Karena apa? Karena sekarang ini juga sebenarnya dari kaum-kaum muda milenial ini juga banyak juga yang memiliki potensi-potensi, ya kan? Apalagi dari sekarang ini adalah zaman era teknologi, ya kan? Mereka sangat gampang sekali bertransformasi ke teknologi, ya kan? Ini harus kita salurkan sebenarnya, salah satu potensi yang dimiliki oleh kaum milenial ini ya paling tidak kalau milenial ini jangan kita berharap harus banyak harus banyak dilibatkan dalam segala sisi yang positif, jangan sampai terlibat ke hal-hal yang seperti pengaruh lingkungan, jangan sampai terlibat ke narkoba lah. Jadi kalau milenial harus menjadi salah satu objek yang harus kita perdayakan ke depan dan dibimbing ya. Nah, kalau Abang melihat
masyarakat di Provinsi Kepri sendiri, Ya. Bang. Itu kaum milenial tadi, apakah sudah melek dunia politik nih, Bang? Ya, sebagian sudah ya. Sebagian dari beberapa partai politik saya rasa sudah sudah mulai melibatkan kaum milenial. Bahkan kaum milenial ini juga melihat politik itu sudah tidak apatis lagi. Ya kan? Kaum milenial saya rasa ke depan akan berperan aktif lah mungkin untuk dunia politik tentunya. Apalagi di Batam ini, Di Batam dan Kepri ya. Batam ini adalah salah satu miniaturnya Indonesia, ya kan? Di mana Batam ini juga adalah berada di Provinsi Kepulauan Riau. Ya. Hidrogen, miniatur Indonesia, dan kaum milenial memiliki kesempatan untuk berkompetisi di sini. Akhirnya peluangnya banyak. Banyak peluangnya banyak. Baik. Bang, kita kembali lagi ke masa kampanye. Ini kan baru awal masa kampanye. Ya. Nah, sudah sampai mana jangkauan kampanye Bang Indra di dapilnya? Apakah ada sudah gambaran, ada gambaran peta perolehan suara di dapilnya, Bang? Baik. Ya. Jadi alhamdulillah keberadaan kita sebagai calon anggota legislatif dari Kepri 4 ya, melalui Partai Nasdem ini mendapat respon yang positif dari grassroots atau masyarakat. Kenapa? Batam ini kalau kita melihat, ya ini mohon maaf ini bicara objektifnya. Ya. Batam ini semenjak dipimpin oleh ketua kami Bapak Muhammad Rudi ini begitu masif pembangunan begitu masif, pro rakyatnya juga begitu masif, sehingga kami sebagai calon anggota legislatif dari Partai Nasdem ini mendapat hati dan tempat di tengah-tengah masyarakat. Terus juga kita juga ada yang seperti yang saya sampaikan tadi, ada membina seperti pedagang kaki lima, pedagang pasar, ya kan? Ini cukup membantu kami di dapil-dapil yang kami jalani. Artinya semua kalangan dirangkul ya, Bang? Dirangkul. Semua kalangan dirangkul. Nah, Bang, komposisi DPRD dari dapil Kepri itu ada 10 nama dari sekian partai. Nah, Partai Nasdem pada pemilu lalu berhasil mendapatkan kursi ini kan. Bagaimana peluang Partai Nasdem di dapil kita mungkin pada pemilu kali ini, Bang? Ya, insya Allah untuk pemilu 2024 ini kami optimis dan yakin ya, insya Allah Partai Nasdem ya insya Allah mendapatkan 2 kursi di dapil Kepri 4. Ya syukur-syukur kalau bisa lebih, tapi kami kalau untuk 2 kursi insya Allah kami bisa perjuangkan. Dan perolehan kursi itu kami para caleg yang ada di dapil Kepri 4 itu kami berjuang dulu untuk merebut suara simpati masyarakat sebanyak-banyaknya. Ya kan, artinya kursi yang diperoleh 2 itu adalah milik partai. Kita persembahkan kepada partai dulu. Ya. Nah, Bang, kalau untuk jumlah perolehan suara yang dibutuhkan Partai Nasdem untuk dapat kursi di DPRD, berapa target kursi Nasdem di dapil tersebut, Bang? Target kursinya? Iya, target kursinya kita 2 ya, 2 kursi, target kursi. Insya Allah dengan apa yang telah dikerjakan oleh ketua kami Bapak Haji Muhammad Rudi ini membantu kami di bawah, sehingga ya dengan yang telah kami jalani, insya Allah kami ya kalau untuk 40.000 mungkin kami bisa dapat 40.000 suara dengan citra positif dari Pak Rudi. Iya, citra positif dari Pak Rudi dengan apa kerja-kerja yang kita lakukan, kampanye-kampanye yang kita lakukan, kalau insya Allah 40.000 kita bisa dapatkan di Kepri 4. 40.000 suara ya, ya untuk wilayah dapil Kepri 4. Dapil Kepri 4. Ya. Baik, Bang Indra dan pemirsa Batam TV, sekali lagi jangan kemana-mana karena kami akan kembali lagi setelah yang satu ini. Inilah Top 10 Destinasi Wisata Kabupaten Lingga. Destinasi wisata, situs dan replika Istana Damnah. Destinasi wisata, Museum Linggam Cahaya.
Destinasi wisata Makam Merah. Destinasi wisata Makam Raja-Raja. Destinasi wisata Kota Dabo Singkep. Destinasi wisata Museum Timah Singkep. Destinasi wisata Air Terjun Resun. Destinasi wisata Benteng Pulau Mepar. Destinasi wisata Benteng Bukit Cening. Destinasi wisata Mangrove Resun. Berikut adalah 10 destinasi wisata terbaik yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas versi Batam Televisi. Masjid Agung Baitul Makmur adalah destinasi wisata religius yang eksotis, megah, dan berada di puncak ketinggian, seperti gerbang sebelum memasuki kota Tarempa. Berseberangan dengan Masjid Agung Baitul Makmur, Vihara Gunung Dewa Siantan telah menjadi destinasi wisata religi lain di Tarempa. Berdiri megah di atas bukit batu, menjadikannya sebuah tempat yang eksotis. Air terjun Temburun memiliki kelebihan karena airnya bertingkat-tingkat dan bermuara langsung ke laut. Ditatanya fasilitas pendukung pariwisata dengan baik, menjadikan Pulau Pangeran Desa Belibak termasuk dalam 10 desa kreatif Asosiasi Desa Kreatif Indonesia oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yugus Resort merupakan surga yang tersembunyi di antara gugusan pulau-pulau yang ada di Kecamatan Palmata. Lautnya yang jernih dengan ombak tenang membuat resort ini sangat cocok untuk keluar dari penatnya kesibukan dunia. Berada di Desa Teluk Siantan, Makam Keramat Siantan menjadi destinasi wisata sejarah yang wajib dikunjungi apabila datang ke Kabupaten Kepulauan Anambas. Pulau Durai berada di ujung utara Kepulauan Anambas. Memiliki pantai yang indah dengan pasir putih lembut. Gugusan karang di dasar laut terlihat jelas karena airnya yang jernih. Pulau Temuruk adalah dua buah pulau yang disatukan dengan pasir putih yang bersih, berkilau, dan memiliki laut yang jernih membiru, sehingga sangat cocok untuk snorkeling. Pulau Pahat menyimpan pesonanya tersendiri. Lautnya yang jernih membuat terumbu karang jelas terlihat hingga jauh ke tengah. Pulau Pahat juga merupakan tempat konservasi penyu di Anambas. Pantai Padang Melang dikenal karena memiliki bibir pantai terpanjang di Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu sepanjang 7 km. Pemirsa Batam TV, kembali lagi di Dinamika Politik dan masih mengenai adu strategi memenangkan kursi DPRD Kepri antara caleg incumbent dan caleg baru. Masih bersama Bang Indra Sudirman yang merupakan caleg Nasdem DPD Provinsi Kepri, daerah pemilihan Kepri 4. Bang Indra, kita lanjut lagi bincang Bang di segmen ketiga ini. Yang saya penasaran ini kan di Batam banyak paguyuban Bang, dan setahu saya Bang Indra dari suku Minang ya Bang? Ya. Nah, gimana Bang dukungan dari paguyuban Minang yang ada di Kota Batam atau di Kepri? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan bagus sekali. Kebetulan memang saya adalah salah satu sekretaris umum Ikatan Keluarga Sumatera Barat, dan saya juga pengurus di Forum Pembauran Kebangsaan. Jadi, alhamdulillah. Kalau kita bicara Minang, alhamdulillah hari ini masyarakat Minang itu sudah bersatu, ya kan?
masyarakat Minang itu hari ini kami yakin sekali sudah memiliki komitmen bahwa penting mendorong ibaratnya istilah di kampung kami itu anak kemenakannya mewakili suaranya di legislatif, baik itu di Kota Batam ataupun di Provinsi Kepulauan Riau. Sebab apa? Politik ini bukan suatu hal yang tabu untuk organisasi, ya kan? Putra-putri Minang kalau bisa ikut berkompetisi, merebut suara dan hati masyarakat. Itu untuk Minang. Kembali kepada pencalekan saya di provinsi sebagai calon anggota legislatif di Kepri 4. Ya. Sebenarnya saya berterima kasih kepada paguyupan juga yang lain yang memberi support dan support dan dukungan kepada saya. Dan telah bekerja secara keras juga di lapangan menyampaikan misi-misi dan menangkap aspirasi masyarakat untuk kita suarakan nantinya kalau kita terpilih di anggota DPRD Provinsi Kepri, untuk kita suarakan. Jadi di samping Minang, saya terima kasih juga kepada paguyuban lain, masyarakat lain, etnis lain yang telah memberi dukungan dan supportnya kepada saya. Jadi ada beberapa paguyuban yang mendukung ya Bang ya. Baik, Bang Indra, dalam lingkungan politik Batam, Bang Indra ini mungkin sudah dikenal ya Bang. Nah, tetapi bagaimana Bang Indra beradaptasi dengan lingkungan politik yang baru, khususnya di Partai Nasdem ini Bang? Baik. Ya. Partai Nasdem ini memang saya berlabuh di Partai Nasdem ini mungkin belum begitu lama ya. Tapi rasa-rasanya apa yang saya rasakan chemistry-nya ini adalah rumah lama saya, ya kan? Karena semangat perjuangan platform partai ini sesuai dengan hati nurani saya sendiri. Memang saya belum begitu lama di Partai Nasdem, tapi Nasdem adalah sebuah rumah yang saya anggap ini rumah saya yang sesungguhnya. Mungkin itu. Kita kembali lagi Bang, terkait masalah dukungan tadi Bang, selain dari paguyuban itu kaum ibu-ibu seperti apa? Bagaimana Bang Indra merangkul mereka? Oh baik, ya. Terima kasih. Kalau untuk dukungan kita di samping milenial tadi ya, kalau kaum ibu-ibu kebetulan di Minang itu juga ada namanya Bundo Kandung. Bundo Kandung. Bundo Kandung. Itu organisasi juga ya? Ya, organisasi juga. Terus juga ibu-ibu yang lain seperti ya, sebenarnya kita tidak melihat kesukuan di sini ya. Ya, antusias ibu-ibu cinta Indra itu juga banyak. Semoga ya support dan dukungan ibu-ibu, baik ibu-ibu, ya masyarakat, bapak-bapak dan kaum milenial, ya terima kasih telah memberi dukungan yang begitu Bu. Sejauh ini Abang sosialisasinya seperti apa? Mungkin melalui sosial media atau datang ke acara-acara seperti apa Bang? Ya, sosialisasinya kita langsung berkunjung ada ke beberapa tempat di masyarakat ya. Belusukan langsung ketemu langsung. Kita sosialisasi, terus juga melalui media sosial ada. Saya rasa lebih banyak langsung ya. Belusukannya. Tatap muka langsung. Tatap muka. Baik. Nah, bagaimana peta politik di daerah pemilihan dapil kita dengan wilayah Kota Batam, Lubuk Baja? Berapa kursi target dari Nasdem di dapil ini, Bang? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, rasa-rasanya nih dengan apa yang telah diperbuat atau di kebijakan yang ada di Batam ini, kebetulan Kepri 4 itu ada di Batam, ya kan? Insya Allah kami sangat optimis Partai Nasdem bisa merebut 2. Ya kalau bisa lebih sih, tapi 2 insya Allah 2 kursi kita sudah optimis. Kalau bisa lebih 3 alhamdulillah. Baik. Nah, bagaimana Bang Indra melihat persaingan antar partai ini Bang? Kan nggak Partai Nasdem aja yang ikut, partai lain di luar Partai Nasdem seperti apa? Persaingan eksternal. Oh, antar partai ya? Ya, antar partai. Kebetulan pemilu sekarang ini saya lihat
Persaingannya cukup ini ya, cukup sportif lah. Cukup sportif dan saling menjual ide kreatif. Semuanya punya strategi masing-masing. Ya, punya strategi masing-masing. Ya, pemilu 2024 ini pemilu yang saya rasa pemilu yang riang gembira, yang penuh dengan canda tawa. Berkompetisi tapi secara sehat ya Bang? Secara sehat. Okay. Kita juga dengan partai lain juga selalu melaksanakan ya diskusi-diskusi lah. Artinya juga tidak terlalu berpunya benturan yang inilah. Pemilu yang riang gembira lah saya rasa ya. Nah itu kan tadi secara eksternal Bang, antar partai. Bagaimana di dalam Partai Nasdem sendiri? Kalau di dalam Partai Nasdem sendiri yang di Kepri 4 saingannya seperti apa? Saingannya ya cukup memiliki kompetisi yang sehat, dan saya rasa juga teman-teman saya yang ada di Kepri 4 sebagai calon anggota legislatif orang-orang yang memiliki sportivitas. Artinya kita berkompetisi sehat. Siapa yang mendapat suara terbanyak, dia yang akan mewakili di DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Baik, tetap positif ya Bang. Positif dan semangat. Baik, mungkin di luar ini Bang, saya pengen tanyakan bagaimana pendapat Bang Indra sendiri mengenai money politik Bang? Ya. Money politik itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang tidak dibenarkan. Money politik itu adalah hal yang tidak mengedukasi masyarakat, ya kan? Banyak hal-hal positif lain yang bisa kita lakukan tanpa money politik. Ya kan, kita sebagai politisi apalagi sebagai calon anggota legislatif kalau bisa mengedukasi masyarakat itu yang positif. Jangan kita memberi iming-iming, ya mohon maaf ini, membayar suara mereka, ya kan? Berarti kita udah ngajarinnya yang nggak baik. Ya, kita sudah tidak mengajari yang tidak baik. Ya. Nah terakhir nih Bang, dan ini kita udah di segmen acara. Ya. Mungkin apa harapan Bang Indra nanti pada pemilu nanti khususnya terhadap hasil kerja sahabat Bang Indra selama ini, yang pendukung Bang Indra? Ya, saya tentunya kepada tim saya, kepada pendukung saya mengucapkan ribuan terima kasih atas support dan dukungannya yang telah bekerja sepenuh hati tentunya ya. Dan kami juga kalau terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Kepri, insya Allah kami akan menjadi salah satu sosok yang amanah dan silaturahmi apa yang kita bangun selama ini agar kita bisa bangun sebagai salah satu bentuk kekeluargaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Indra atas penjelasannya hari ini, dan terima kasih juga untuk waktunya sudah bersama Batam TV kali ini. Dan semoga semua program-program yang Bang Indra jalankan dan nanti hasilnya kita lihat di 2024 ya Bang ya. Baik, terima kasih Bung Herman. Semoga Batam TV jaya selalu di udara. Amin, amin. Baik, bisa Batam TV, demikian dinamika politik kita kali ini. Saya Herman Asyari pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.